Jaya bicara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menarik perhatian. Belakangan, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang dinilai sering sentil pejabat lain di ruang terbuka. Saya ngerasa beliau harusnya nanti sadar dan kemudian menahan diri untuk kemudian tidak saling silang sengketa dengan sesama pemerintah di ruang publik. Sang Menteri pun merespons kritik Hasan Nasbi. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah, apa tidak? Kalau dari angka pertanyaan terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu dan anak-anak yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus, kita titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Kinerja pejabat negara termasuk menteri tentu dinilai dari hasil, bukan sebatas omon-omon. Publik pun cuma berharap pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai dan hasilnya dirasakan populasi di Ibu Pertiwi. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Tasya Lutmila. Kita akan membahas soal gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya yang mengaku sebagai koboi utusan Presiden. Dan saat ini di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama ada Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia LPI Boni Hargens. Halo, selamat malam Bang Boni. Sudah lama tidak bertemu. Ya, begitulah hidup. Iya, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada penyidik KPK 2007-2021, Mas Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi. Malam Mbak, tegas nih. Iya. Dan juga analis politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Selamat malam Mas Ubed. Selamat malam Mbak Tessa. Iya, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Di studio kami. Kita membahas tentang gaya komunikasi Purbaya. Saya mungkin ke Mas Ubed terlebih dahulu. Bolehkah seorang pejabat mengkritik pejabat lain secara publik? Saya kira dalam perspektif negara demokrasi ya, sah-sah saja sebetulnya bahwa seorang menteri kemudian mengkritik atau membongkar beberapa persoalan di lapisan elit begitu, karena justru itu menciptakan satu kondisi yang baik di dalam pemerintahan. Karena salah satu faktor yang membuat misalnya hadirnya good governance dalam pemerintahan itu ketika ruang-ruang kritik di internal elit kekuasaan itu muncul. Ya, meskipun kemudian tentu tidak semua orang atau tidak semua elit siap menghadapi situasi itu. Iya. Jadi menurut saya gaya komunikasi politiknya Purbaya itu seperti dia terobosan baru ya di dalam lapisan elit. Meskipun saya catat ini, saya agak khawatir sebetulnya apakah Purbaya nanti terjebak dalam satu strategi yang disebut oleh Ernesto Laclau itu disebut sebagai populisme misalnya. Oke. Jadi saya khawatir kalau kemudian posisi Purbaya itu mengambil posisi seolah-olah dia menangkap kepentingan rakyat secara umum berhadapan dengan lapisan elit. Iya. Yang kemudian diduga sebagai kelompok yang korup misalnya. Oke, kalau di titik ini Mas Ubed melihatnya saat ini yang sedang dilakukan Purbaya, apakah memang sedang melakukan itu atau benar-benar sebenarnya pure melakukan apa yang dia katakan kan ini adalah mencoba memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah ya? Kalau dari awal saya cermati memang nampaknya konsisten dia sampai hari ini ya. Konsisten dia berupaya untuk membongkar satu perspektif publik bahwa rezim pemerintahan yang sekian lama disebut sebagai rezim yang korup misalnya, karena indeks korupsinya cukup tinggi waktu itu. Purbaya mau membalikan itu, seolah-olah bahwa dia adalah orang yang mau bersih-bersih kira-kira gitu ya. Meskipun polanya agak berbeda nih. Dulu kita punya nama Menteri Keuangan namanya Mar'i Muhammad misalnya, yang dikenal sebagai Mr. Clean ya.
saya lihat ini mirip-mirip sebetulnya, tetapi kalau Pak Mar'i itu jarang bicara kan di depan publik. Cuman polanya Purbaya ini dia to the point ya untuk mengungkapkan berbagai hal. Saya kira ada kelebihan, ada kekurangan dari apa yang dilakukan oleh Purbaya. Sampai saat ini menurut saya lebih banyak keuntungan politiknya. Artinya memberi keuntungan dampak politiknya, tapi hanya untuk Purbaya sendiri atau keuntungan politik untuk pemerintah? Mungkin perlu ada riset ya. Apakah kemudian ketika Purbaya bicara seperti itu memberi insentif politik yang membangun citra positif pada Prabowo misalnya? Itu perlu ada penelitian lebih mendalam. Tapi secara umum kesan yang kalau kita lihat algoritmanya memang banyak orang mendukung Purbaya. Kan kalau dari situ kita bisa menangkap bahwa ada kesan positif dari apa yang dilakukan oleh Purbaya. Apalagi kemudian beliau berani misalnya ketika ada yang mengkritik seperti Hasan Nasbi, beliau langsung koreksi begitu kan, bahkan sangat ekstrim berbeda gitu ya. Misalnya termasuk Rocky Gerung juga dikritik kan sama Purbaya, ditantang sama Purbaya. Jadi menurut saya pola-pola semacam ini memberi insentif politik pada pemerintah. Tapi saya khawatir jangan sampai terjebak dalam populisme. Karena orang memang gampang terjebak seperti itu ya? Saya kira itu. Baik. Saya pindah ke Bang Boni sekarang. Bang Boni, Bang Boni dulu. Ini karena kita lagi bicara soal gaya komunikasi Purbaya yang kemudian kita lihat bersaut-sautan dengan Hasan Nasbi. Sebenarnya kalau kita melihatnya, ini memang yang satu memang sedang mencoba memulihkan kepercayaan publik, sementara yang satu lagi mengatakan kalau kita bicara dalam konteks pemerintahan, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum karena itu akan melemahkan pemerintah. Boleh nggak saya bicara sedikit lebih lebar tentang Pak Purbaya? Boleh. Pertama mungkin saya harus ingatkan lagi semua kita beberapa kontroversi yang muncul terkait Pak Purbaya. Februari di catatan saya itu kontroversi soal tax the rich. Jadi Pak Purbaya minta yang punya uang di atas 100 miliar dikenai pajak 2%. Nah, itu menimbulkan kepanikan di kalangan kelas menengah atas yang menjadi penopang stabilitas ekonomi. Lalu kemudian April 2025 konflik dengan Bank Indonesia, Pak Purbaya menuduh suku bunga BI yang terlalu ketat itu tidak sehat bagi pertumbuhan ekonomi. Lalu sebagian menganggap Pak Purbaya melakukan interferensi terhadap independensi Bank Indonesia Sentral. Lalu kemudian Maret 2025 itu moratorium insentif pajak asing, Pak Purbaya mengusulkan penangguhan tax holiday untuk investor asing. Ini yang Anda mau coba katakan apa nih, Bang Boni? Ini menariknya nanti. Nah, terus kemudian Mei 2025 usulan restrukturisasi BUMN dalam rangka apa dikatakan Pak Purbaya itu national champions. Dan ini menimbulkan kekhawatiran terkait inefisiensi dan potensi korupsi di dalam pengelolaan BUMN. Nah, Pak Purbaya ini sosok yang memang kontroversial, unik, tapi bagi saya ini menarik, asik. Karena kan di tengah kebuntuan persepsi di kepala publik tentang demokrasi, kehadiran negara, pelayanan publik, muncul sosok Purbaya sebagai pejabat publik dengan apa adanya, mengatakan apapun yang dia mau katakan, dan publik suka. Ketika dia mengatakan, Bank Indonesia kalian suku bunganya terlalu ketat ini, nggak beres ini dan seterusnya. Lalu dia katakan juga tadi ya investor asing itu ya kita koreksi itu tax holiday-nya dan sebagainya. Jadi masyarakat berpikir kita butuh pemimpin koboi macam ini nih di tengah situasi ada tren penurunan trust terhadap institusi negara. Di sisi lain juga negara kesulitan di dalam memaksimalkan kinerjanya terkait pelayanan publik, memenuhi kepentingan umum dan sebagainya. Nah, Pak Purbaya akhirnya menjadi semacam kebutuhan di mata masyarakat. Tetapi agak hati-hati ya, saya katakan agak hati-hatinya, ini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi ke depan menurut saya terkait kinerja Pak Purbaya ya. Ya, pertama itu skenario optimis lah, katakan rata-rata 25% rakyat Indonesia terutama dari kelas menengah bawah dan juga kelompok kaum muda itu pasti akan suka tuh dengan Pak Purbaya ya, karena apa?
dengan tax reformasi pajak ya, itu mencegah potensi capital flight dan orang percaya bahwa dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Lalu kemudian yang kelompok moderat itu rata-rata 50%, mereka juga menganggap bahwa Papua Daya ini peluang untuk kita bisa membawa perubahan yang lebih konkret, ya, tetapi bisa saja juga muncul resistensi politik dari kelompok-kelompok yang merasa Papua Daya ini mengganggu stabilitas. Nah, lalu kelompok yang pesimis mengatakan bahwa potensi defisit fiskal bisa terjadi dengan paradigma ekonominya Papua Daya ini bisa membengkak di atas 5% dan ini akan menimbulkan inflasi yang serius. Jadi mau nggak mau Papua Daya harus di-reshuffle pada waktunya jika itu skenario pesimis ini yang terjadi gitu ya. Nah sekarang di mana sih letak masalahnya? Saya kira sebetulnya bagi kita-kita yang awam dengan ekonomi tidak terlalu kelihatan di mana masalahnya. Karena kita hanya melihat style dan performance publik dari seorang Eka Purbaya ya. Purbaya Yudi Sadewa. Eka Purbaya. Purbaya Yudi Sadewa. Ya, Purbaya Yudi Sadewa ya. Pak Purbaya ini kan tetapi dari aspek ekonomi paradigmanya jelas. Ibu Sri Mulyani kita kenal dengan pendekatannya cenderung ke arah liberal ya. Dia melihat makroekonomi sebagai satu yang signifikan dan itu menciptakan stabilitas ekonomi, investasi yang stabil. Tetapi problemnya adalah pertumbuhan ekonomi relatif stagnan. Nah, kalau Pak Purbaya kan dia ekspansi fiskal agresif tuh. Nah, ini memang searah dengan paradigma ekonomi pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang menginginkan ekonomi yang inklusif. Nah, tetapi proteksionisme selektif dan sebagainya itu juga bisa membuat investor asing agak ragu nih. Nah, saya mau mengatakan bahwa perbedaan paradigma ini tentu ada konsekuensi ekonomi dan politiknya. Apakah nanti Pak Purbaya akan menjadi pahlawan, arsitek baru dari ekonomi Indonesia, atau Pak Purbaya akan menjadi sumber malapetaka? Kita akan lihat bagaimana dinamika ekonomi politik dengan kinerja beliau seperti ini. Dan yang pasti bahwa posisi presiden hari ini kan relatif ambivalen tuh. Karena di satu sisi dia juga menyukai gaya Pak Purbaya yang memang selaras dengan konsep ekonomi inklusif yang dijanjikan dalam kampanye politik Pak Prabowo Gibran. Tetapi di sisi lain beliau juga menyadari bahwa investor dan juga kelompok elit ekonomi mulai resah dengan pendekatan Pak Purbaya. Sementara kelompok ini adalah penopang stabilitas ekonomi. Nah, maka kelihatan sekali bahwa presiden kita berupaya untuk bersikap proporsional dan agak hati-hati di publik, tidak menunjukkan keberpihakan yang vulgar, tetapi tidak juga menunjukkan resistensi terhadap Pak Purbaya. Nah, ini situasi saat ini. Nah, kita lihat ke depan kan seperti apa, tapi yang pasti overall rakyat Indonesia yang awam dengan konsep ekonomi pasti akan melihat Pak Purbaya masih seorang pahlawan lah. Iya. Mengingatkan kita pada seseorang tidak, Bang Boni? Ada tidak tokoh lain yang kemudian memang dengan cepat seperti ini, kemudian apa yang terjadi? Saya bukan ahli ekonomi, Tasya, tetapi saya melihat dalam beberapa dekade terakhir memang kecenderungan ekonomi kita ya tidak begitu agresif di dalam pertumbuhannya. Bukan gaya ekonominya, gaya komunikasinya. Politik. Nah, kalau gaya politiknya kan memang tadi seperti istilah yang kamu sebut, ini cenderung populistik. Nah, populist leadership itu tren yang sebetulnya sudah umum di dunia. Nah, kekuatan populis adalah dukungan yang besar dari masyarakat. Tetapi kelemahan terbesarnya adalah mewujudkan program-program kerja, kebijakan-kebijakan yang diwacanakan itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi karena ada keterbatasan institusional dan juga ada tantangan-tantangan faktual yang dihadapi di dalam institusi maupun di dalam ruang politik secara umum. Nah, ketika itu tidak bisa berjalan optimal, lahir kekecewaan. Populisme ujungnya kebanyakan kekecewaan. Lagi-lagi waktu yang akan membuktikan. Nanti kita harus menunggu waktu.